Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan akan mempresentasikan atau menyarankan bab 3 tentang perilaku biaya. Dalam bab ini kita bisa melihat daftar hadis yang pertama, yaitu perilaku biaya. Yang kedua, jenis-jenis perilaku biaya. Yang ketiga, kisaran relevan dan horizon waktu. Yang keempat, sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya. Yang kelima, teknik pemisahan biaya campuran. Perilaku biaya. Perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis yang dimaksud adalah aktivitas bisnis perusahaan yang bisa naik ataupun turun. Selanjutnya adalah jenis perilaku biaya. Jenis perilaku biaya dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Biaya tetap adalah suatu biaya yang dalam jumlah total tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Dalam pengertiannya adalah dinyatakan bahwa jumlah biaya tetap total tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu meski tingkat aktivitas berubah. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional terhadap perubahan output. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditekankan bahwa biaya variabel total berubah proporsional dengan perubahan aktivitasnya. Yang ketiga adalah biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Sebagaimana yang dimaksud, biaya campuran berubah mengikuti perubahan aktivitas secara proporsional. Berikut adalah grafik biaya tetap beserta contohnya. Di sini kita bisa lihat grafik biaya tetapnya dan contoh biaya tetap adalah biaya depresi, biaya pemakaian listrik sehari-hari, biaya gaji, biaya sewa atau gedung maupun alat. Berikut adalah grafik biaya variabel beserta contohnya. Di sini kita bisa melihat grafik biaya variabelnya. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya bonus penjualan, biaya listrik yang berhubungan dengan jumlah output, dan lain-lain. Berikut adalah grafik biaya campuran beserta contohnya. Di sini kita bisa melihat grafik biaya campuran dan ada persamaan grafik biaya campuran yaitu total biaya sama dengan biaya ditambah total biaya variabel. Contohnya seperti agen penjualan sering dibayar dengan gaji yang ditambah dan komisi penjualan. Kisaran relevan dan horizon waktu. Kisaran relevan adalah kisaran aktivitas yang mengasumsikan bahwa perilaku variabel dan tetap adalah valid. Horizon waktu. Selain kisaran relevan, pengategorian perilaku biaya juga dipengaruhi oleh horizon waktu. Tentuan apakah suatu biaya merupakan biaya variabel atau biaya tetap tergantung pada horizon waktunya. Selanjutnya adalah sumber daya aktivitas dan perilaku biaya. Dalam sumber daya aktivitas dan perilaku biaya dapat dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya fleksibel, sumber daya terikat, dan biaya bertahap. Sumber daya fleksibel adalah sumber daya yang diperoleh saat diperlukan dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Sumber daya fleksibel diklasifikasikan menjadi 2, yaitu variabel teknis dan variabel diskresioner. Yang kedua adalah sumber daya terikat. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang diperoleh tanpa mempertimbangkan apakah sumber daya yang tersedia. Dalam sumber daya terikat dapat dikategorikan menjadi biaya tetap terikat dan biaya tetap diskresioner. Yang ketiga adalah biaya bertahap. Biaya bertahap adalah biaya yang bersifat tetap pada kisaran aktivitas tertentu dan bersifat variabel antar kisaran aktivitas. Di dalam biaya variabel dalam biaya bertahap dapat diklasifikasikan menjadi biaya variabel teknis dan biaya variabel diskresioner.
Selanjutnya adalah teknik pemisahan biaya campuran. Dalam teknik pemisahan biaya campuran dapat dibagi menjadi 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode grafik, yang kedua metode titik tertinggi dan terendah, yang ketiga metode regresi kuadrat terkecil. Metode grafik yang pertama merupakan metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam satu grafik. Berikut adalah contoh soal metode grafik. Diketahui jumlah biaya pemeliharaan sebesar 580.000. Biaya tetap per bulannya 130.000. Biaya variabel total 450. Ditentukan biaya variabel per unitnya. Biaya variabel per unit sama dengan 450.000 dibagi 440 per jam sama dengan 1.203 per jam. Jadi biaya variabel per unitnya yang didapat adalah 1.203 per jam. Selanjutnya adalah metode titik terendah dan titik tertinggi. Metode untuk penentuan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik yang digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Berikut adalah persamaan metode titik tertinggi dan terendah. Biaya variabel sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas atau sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang Y1. Jika diketahui Y2 sama dengan 680.000, Y1 200.000, X2 500, X1 100. Ditentukan biaya variabel per unitnya. Biaya variabel sama dengan 680.000 dikurang 200.000 dibagi 500 dikurang 100 sama dengan 480.000 dibagi 4.000 sama dengan 1.200 per jam. Jadi biaya variabel per unit yang dapat adalah 1.200 per jam. Selanjutnya adalah metode referensi kuadrat terkecil. Metode yang mengidentifikasi garis paling sesuai, yaitu garis dengan jumlah deviasi terkecil. Berikut adalah contoh soal metode regresi kuadrat terkecil. Di mana sebagai berikut ada contoh soalnya. A sama dengan 10 kali 192,5 dikurang 55 dikali 27,55 dibagi 10 kali 155 dikurang 55 dikuadrat 2 sama dengan 0,4967 sama dengan 0,5. Yang B sama dengan 385 dikali 27,55 dikurang 55 dikali 192,5 dibagi 10 kali 345 dikurang 55 kuadrat 2 sama dengan 0,0233 sama dengan 0,02. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maafkan.